Ini kita buatkan sebagai buzzernya. Ya. Nah, kemudian ini tinggal kita hubungkan dia ke 6 ya. Yang ini tinggal kita hubungkan dia ke 6. Kemudian yang 8-nya kita hubungkan ke sini. Nah, seperti ini. Berikut kita akan bicarakan tentang relay. Di sini ada beberapa relay, saya tunjukkan. Ya, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan masih ada lagi jenis dan bentuk relay yang lain. Ya, kalau diperhatikan perbedaan antara relay-relay ini, yang pertama, yang ini kalau kita lihat pinnya ada 8 ya. Ini pinnya ada 8, bisa dilihat di bawah itu ada 8 pinnya ya, 8 keliling ini. Kemudian yang berikutnya kita lihat di mapnya juga ya, di diagramnya ini juga terlihat ada 8. Kemudian yang kedua ini adalah yang 11 ya. Ini kita lihat jumlah kakinya ada 11 atau jumlah pinnya ada 11. Dan ini juga bisa kita lihat mapnya dia ada 11. Demikian juga ini ada yang 14 ya, 14. Kemudian di mapnya juga kita bisa lihat di atas ini dia ada 14 ya. Ini dia ada 14 pin ya, sebagaimana yang di bawah. Nah, untuk menyambungkan relay-relay ini maka masing-masing dilengkapi dengan soketnya. Kalau yang kaki 8 ini soketnya juga kaki 8 ya. Nanti untuk memasukkannya ini perhatikan ada apa namanya? Ya, ini ada tonjolannya gini ya, bisa dilihat di sini ada tonjolannya. Nanti harus masuk ke lekukan seperti ini ya, lekukan yang di sini. Ini lekukannya. Jadi dia harus masuk seperti ini. Ini mana tonjolannya? Iya, maka dia masuknya seperti ini. Nah, gitu. Baru tinggal ditekan. Ya, ini yang kaki 8. Kemudian yang kaki 11 juga demikian halnya. Ini kaki 11 juga kakinya ada 11 pin ya, soketnya ada 11 pin seperti itu. Demikian juga untuk yang pinnya 14, ini soketnya ada 14 juga ya, soketnya ada 14. Ini tinggal dipasangkan dengan cara seperti ini ya, dipasangkan dengan cara seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian hal yang lain yang juga harus diketahui dari relay ini adalah tentang tegangan suplainya ya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini tegangan suplainya bisa dilihat adalah 12 volt DC. Ya, 12 volt DC. Ini bisa terlihat. Kemudian yang kedua, ini adalah 220 volt AC. Ini 220 volt AC. Ya, kemudian yang berikutnya ini adalah bisa dilihat di 24 volt DC. Jadi penting diketahui adalah tegangan sumber yang akan diberikan ke relay-relay ini tegangannya berapa dan AC atau DC. Gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan bicarakan tentang mapnya ya. Selanjutnya kita bicarakan tentang mapnya. Saya mulai dengan yang kaki 8 dulu. Nah, kalau kalian perhatikan ini ada kaki 2 dan kaki 7, pin 2 dan pin 7. Nah, pin 2 dan pin 7 ini kalau dilihat ini terhubung ke kotak. Tampak peta seperti ini. Nah, peta inilah sumber tegangannya ya. Peta ini sumber tegangannya. Nah, nanti pada saat diberikan sumber tegangan, maka kalau kau perhatikan kontak nomor 1 ini, pin nomor 1 ini saat ini masih terhubung ke pin nomor 4 ya. Ini pin nomor 1
masih terhubung dia ke pin nomor 4. Saat nanti diberi supply, maka switch ini akan berpindah ke kiri. Maka switch nomor 1 sekarang terhubung ke 3. Nah, demikian juga dengan 8 ini saat ini sedang terhubung ke 5. Nanti kalau diberikan supply, maka switchnya akan bergerak, maka 8-nya akan terhubung ke 6. Nah, begitu. Ya, itu untuk yang kaki yang pin 8. Oke, sekarang kita lihat yang pin 11. Yang pin 11 jumlah kontaknya lebih banyak, ya. Jadi sama seperti di pin 8 tadi, yang ini pin 2 dan pin 10 itu ke sumber tegangan. Kemudian 1 saat ini sedang terhubung ke 5. Nanti kalau relaynya diberi sumber, maka switch yang dari 1 ini akan berpindah ke 4. Begitu. Nah, begitu juga dengan yang dari kaki dari pin yang 11 saat ini sedang terhubung ke 8. Nanti pada saat diberi sumber tegangan, maka yang dari 11 ini akan berpindah ke 9. Demikian juga untuk yang pin nomor 3 ini. Nah, di nomor 3 saat ini sedang terhubung ke pin 7. Begitu dikasih sumber tegangan, maka dia akan ke pin 6. Semua switch yang berpindah pada saat diberi sumber tegangan tadi akan kembali seperti semula seperti ini jika sumber tegangannya diputuskan, ya, jika sumber tegangannya diputuskan. Demikian juga halnya sama dengan yang di pin 14, ya, sama di pin 14. Kalau ini diperhatikan, yang jelas terlihat di sini, ini adalah pin 10. Saat ini sedang terhubung ke pin 2, tetapi nanti pada saat diberi sumber tegangan, maka 10 ini akan berpindah ke kaki ke pin nomor 6. Begitu, ya. Baik, kita lihat sekarang bagaimana kinerja relay, ya. Bagaimana kinerja dari relay. Saya ambil contoh untuk relay yang pinnya 8. Ya, ini ada relay yang pinnya 8. Seperti saya sebutkan tadi, bahwa pin nomor 2 dan nomor 7 itu dihubungkan ke sumber. Ya, dihubungkan ke sumber. Kemudian pin nomor 8 saat ini sedang terhubung ke 5. Kemudian pin nomor 1 sedang terhubung ke 4. Bila mana nanti diberikan sumber, maka yang 8 akan berpindah ke 6. Kemudian yang 1 akan berpindah ke 3. Ya, nah sekarang bagaimana wiringannya atau pengabelannya, bagaimana wiring atau pengabelannya? Nah, itu bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, ini ada pin yang nomor 1 sampai 8. Seperti yang saya sebutkan tadi, 2 dan 7 itu terhubung ke sumber tegangan. Maka ini akan saya buatkan 2 ke 7, 2 dan 7 ini kita hubungkan ke sumber tegangan, ke sumber PLN 220 volt, ya, seperti ini. Karena ini tadi yang kaki 8 ini sumber tegangannya adalah 220 volt AC, 220 volt AC, gitu. Lalu kemudian yang nomor 8 dan nomor 5 saat ini sedang terhubung. Nanti pada saat dia pada saat diberi sumber tegangan, maka 8-nya akan terhubung ke 6. Maka untuk itu saya akan berikan dia hubungkan dia ke buzzer dengan terlebih dahulu menyiapkan sumber tegangan 12 volt DC sebagai sumber tegangan untuk buzzer, ya. Ini adalah 12 volt DC. 12 volt DC. Ini kita bikin plusnya, ini kita bikin minusnya. Baik. Nah, kemudian di sini kita buatkan buzzernya. Ya, ini kita buatkan buzzernya. Ya. Nah, ini kita hubungkan ke sini. Ini kita buatkan sebagai buzzernya. Ya. Nah, kemudian ini tinggal kita hubungkan dia ke 6. Ya, yang ini tinggal kita hubungkan dia ke 6. Kemudian yang 8-nya kita hubungkan ke sini.
Nah, seperti ini. Jadi pada saat nanti diberikan sumber tegangan di sini di 220 volt AC sumber tegangan, maka 8 akan terhubung ke 6. Yang sebelumnya tadi kita lihat 8 itu terhubungnya ke 5. Dia akan beralih ke 6. Oke. Kita akan lihat bagaimana wiringnya ke soketnya ya. Ini adalah soket yang kaki 8. Ya. Baik, ini saya berikan sumber tegangan ke pin 2 dan 7 ya, ke pin 2 dan 7. Oke, ini ke pin 2 dan 7. Ya, nah, 2 dan 7 sudah tersambung ke kabel nanti akan kita hubungkan ke listrik PLN 220 volt AC. Nah, kemudian sumber tegangan positifnya nanti kita hubungkan ke pin nomor 6. Ini saya ambil nomor 6 ya, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti saya buat ke nomor 6 ya, nomor 6. Ya, nomor 6 ini saya hubungkan ke sumber tegangan positif. Ini yang positifnya ya. Sumber tegangan positif. Ini 6. Ke kaki 6. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya dari kaki 8, itu kita hubungkan ke buzzer ya. Dari kaki 8 kita hubungkan ke buzzer. Ini kita perhatikan buzzer ya. Nah, ini ada buzzer. Ya, kakinya ada 2. Yang satu ini kita hubungkan ke pin 8. Pin 8 itu adalah di sini, maka kita hubungkan ke pin 8. Iya. Kemudian pin buzzer satu lagi itu dihubungkan ke negatif 12 volt. Nah, ini dia negatif 12 voltnya. Oke. Ya, oke. Nah, sekarang kita pasangkan relaynya. Ya, relaynya ingat jangan sampai salah tegangannya. Ini kita pakai yang 220 volt AC. Nah, sekarang tinggal kita sambungkan seperti ini. Ya. Nah, sekarang sumber tegangan jala-jalanya akan saya hubungkan. Dan kita perhatikan apa yang terjadi pada buzzer. Mana buzzernya? Ini dia. Oke, kita lihat bagaimana. Saat ini buzzernya sedang tidak bersuara ya. Kita hubungkan sumber tegangan. Nah, bisa kita lihat ada sesuatu yang bergerak dalam buzzer di dalam relay itu. Nah, yaitu kontaknya yang berpindah dari posisi 8 terhubung ke 5 menjadi 8 terhubung ke 6. Nah, begitu. Maka membuat buzzernya menjadi berbunyi. Nah, begitulah cara kerja relay yang 8 pin. Hal yang sama juga berlaku untuk relay dengan pin yang lain. Apakah dia yang pin 11 atau juga pin 14.